Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, Pak. Bapak. Sehat semua? Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih. Semoga kita sehat ya. Siapakah yang kemarin bisa ngerti nggak? Ada pertanyaan yang kemarin? Destia, ada pertanyaan nggak? Dari Desti belum ada, Pak. Belum. Di sini ada. Sabila, Ali, Juniati. Pak, Ada dari pertanyaan nggak? dari Sabila juga cukup, Pak. Cukup awas ya kalau nggak ngerti cewek loh. Bukan nanya, tapi nanti ditanya nggak ngerti dicewer sama saya ya. Desi, gimana Desi? Sejauh ini masih aman, Pak. Aman ya, awas ya. Nanti kalau yang bilang bisa ngerti aman, belum ada pertanyaan terus kita nggak bisa saya cewek. Intan, gimana Intan? Aman, Pak. Aman. Tahu lah, ada. Saya tuh bingung. Ada yang memang benar ngerti, ada yang buka juga enggak, gitu kan? Jadi aman aja. Ya. Oke, siapa yang mau presentasi sekarang? Saya, Pak. Boleh. Izin share screen ya, Pak. Boleh. Ini pada paham nggak mengenai kasus-kasus ya? Biar bisa ya pajak itu hanya sebagai gambaran aja. Ya, oke. Mangga Yang Tan, mau presentasi ya, Pak. mangga Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Intan Nurhidayat dengan NPM 088. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas dari analisis putusan pajak. Perasaan nggak clear apa hurufnya Tan? Kenapa ya? Nggak jelas Mungkin gitu hurufnya. loading kali ya, Pak? Bisa juga Wah, sama Intan, ngeblur. ngeblur ya. Wifi-nya karena yang murah Intan mah ya. Kan Ada, kalau Pak. presentasi nggak modal kayak pakai wifi yang mahalan dikit. Oh, aduh, minta tuh sama Desi tuh, itu tuh. Nah, bagusan. Kalau harus di ini aja Intan. Ya, Ya, baik, Pak. Saya lanjut. ya. Dengan nomor putusan 00181319 garis miring PP garis miring M19A tahun 2024 Hmm. tanggal 29 Juni 2024 dengan pihak sengketanya untuk pemohon banding yaitu PT Pajajaran Internusa Tekstil dan pihak terbandingnya yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Setelah memahami pokok sengketa yang dihadapi oleh pemohon banding dan juga terbanding, selanjutnya kita akan melihat bagaimana argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu dalam pertimbangan keputusannya, terbanding menyatakan bahwa pemohon banding itu tidak melampirkan bukti korespondensi seperti surat, email, dan fax mail, bukti kontrak, bukti pendukung untuk mengetahui proses penawaran, sehingga ditetapkan harga transaksi antara pihak supplier dengan importir. Nah, kemudian pemohon banding itu mereka menyanggah bahwa katanya mereka sudah melampirkan salah satu dokumen pendukung transaksi pembelian impor yaitu purchase order dan sales contract. Nah, menurut pemohon, kedua dokumen tersebut itu adalah bukti sah adanya kesepakatan antara penjual dengan pemohon banding. Jadi, meskipun terbanding itu menganggap ada kekurangan dalam
kekurangan dokumen lain, hal itu bukan berarti transaksi jual belinya dianggap tidak sah. Kemudian, terbanding menyatakan bahwa pemohon melampirkan invoice nomor LQ 23187 tanggal 12 Agustus 2023 tertera nilai sebesar 100.000 yuan tanpa term of payment. Lalu pemohon banding menyanggah bahwa invoice yang mereka lampirkan itu adalah nomor LQ 23187 tanggal 31 Agustus 2023 dengan nilai sebesar 99.896,72 yuan, bukan tanggal 12 Agustus 2023 dengan nilai sebesar 100.000 yuan. Nah, pemohon juga menegaskan bahwa biasanya term of payment itu sudah termasuk dalam sales contract. Nah, dalam kasus ini syarat pembayarannya itu sudah tercantum di dalam sales contract nomor LQ 23187 tanggal 19 Agustus 2023. Selanjutnya, terbanding menyatakan bahwa term of delivery dalam CNF, namun pemohon tidak melampirkan polis asuransi dan bukti bayar premi atas asuransi tersebut. Sedangkan menurut pemohon banding, pemohon itu akan melampirkan polis asuransi beserta bukti kas keluarnya atau BKK sebagai bukti pembayaran bersamaan dengan surat permohonan banding ini. Lalu, terbanding menyatakan bahwa pemohon itu tidak melampirkan pembukuan yang lengkap sebagai pendukung nilai transaksi yang meliputi buku besar kas atau bank, buku besar persediaan maupun data dan atau bukti pendukung transaksi lainnya, sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas pencatatan transaksi yang bersangkutan. Selanjutnya, pemohon banding menyatakan bahwa dalam proses keberatan, pemohon itu sudah menyampaikan dokumen pembukuan berupa buku besar, jurnal umum, buku pembelian, kartu stok, dan kartu utang sebagai lampiran kelengkapan pengajuan permohonan keberatan. Selanjutnya, untuk pertimbangan hakimnya, jadi keputusan ini tuh dikirim pada tanggal 13 Januari 2024. Nah, pemohon banding itu kan mengajukan banding, tapi bandingannya itu baru diterima sama pihak pengadilannya itu pada tanggal 13 Maret 2024. Kalau misalkan dihitung dari tanggal keputusan dikirim sampai banding diterima, ternyata itu sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Aturannya kan banding ini harus diajukan paling lambat 60 hari setelah keputusan dikirim. Nah, karena bandingnya diajukan lebih dari 60 hari, maka banding ini dianggap tidak sah dan juga tidak dapat diterima. Lalu untuk putusannya, karena banding pemohon banding ini tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan pemohon banding itu tidak diperiksa lebih lanjut. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan. Jadi, Intan, dari kasus yang Intan sampaikan, Intan kan ya? Saya salah Intan. Kan Iya, Pak. Intan. Ya, kok saya salah manggil Intan jadi Nur Hidayat kan salah tadi. Ya. Ah, ini adalah kasusnya bea cukai, ya. Karena gini, di pengadilan pajak itu ada dua tipe. Satu bea cukai, ya. Kedua pajak. Jadi hakim terutama pengacara atau kuasa hukum juga ada dua. Satu pajak, kedua bea cukai. Ya, izinnya juga beda. Izin kalau kuasa hukum pajak ya kuasa hukum pajak, kalau kuasa hukum pengadaan pajak apa bea cukai bea cukai. Tapi satu orang ini boleh eh, dapat dua-duanya izin dua-duanya. Nah, kasus Intan ini adalah kasus bea cukai kan gitu ya Intan ya. Benar kan Intan? Iya, betul, Pak. Jadi hakimnya juga bisa menjadi beda. Yang kedua, kita dapat pelajaran bahwasannya
terkadang bukti-bukti itu menurut kita sudah, menurut pemeriksa belum ada. Nah, ini kan sengketa dalam uji bukti. Nanti ada ruangan uji bukti. Ini sebenarnya tidak diharapkan oleh pengadilan. Kenapa? Bukan, ini kan hanya sebatas administratif gitu kan. Oh, ini ada, ini nggak ada, kan hanya terus pemahaman. Ya kadang-kadang satu sisi wajib pajak juga alas ngasihnya, kedua juga bea cukai atau Direktur DJP juga, "Ah, ini mau buka nggak sah ini ya bisa jadi seenaknya." Nah, di pengadilan memang harus dilakukan uji bukti. Benar nggak ada buktinya benar. Hanya saja sebenarnya ini nggak ada pengadilannya, cuma ada keputusan. Karena terlambat, kita juga dapat pelajaran. Jangan sampai mengajukan banding itu terlambat. Kan memang 60 hari dari semenjak keputusan keberatan. Kan gitu ya? Kan? Nah, ini dilakukan setelah 90 hari. Ya ketinggalan lah. Benar nggak kan? Sama kalau umpamanya Destia mau pendaftaran SNMPTN. Terakhir pendaftaran tanggal 10. Terus daftar tanggal 11. Ya nggak bisa. Ya, gitu. Jadi ya kalau bisa mah, kalau nanti yang belum bikin, saya sarankan satu itu adalah masalahnya masalah pajak, bukan masalah bea cukai ya. Karena kita saat ini sedang belajar mengenai pajak. Gitu Tan. Tapi tidak ada salahnya kalau mau bea cukai. Cuma kasusnya apa di sini? Terus pertimbangannya udah karena ditolak, karena nggak bisa ditolak, udah selesai aja. Gak ada yang harus didiskusikan. Padahal kan Tan, Intan, saya Ya, panggil Pak. Intan atau panggil Nur Hidayat ini? Intan, Pak. Oh Intan, takut salah. Sorry. Oke, ada lagi? Mau ditambahkan atau ditanyakan, Mangga silakan. Kan kalau bisa mah yang ada sidangnya dong, ditolak aja udah aja selesai dia. Ya, Saya nyarinya yang gampang, Pak. ah, cuma nyari yang gampang. Nyari yang gampang aku mah. Gimana ini? Ntar nyari cowok juga apa yang ini aja, yang ada yang gampang pak, nyari cowok yang ini, yang itu mah yang saya pengen ini susah, ya udah mau gitu kamu. Jangan lah, kasihan Intan udah cantik kayak gini. Ya Tan ya, yang harus punya effort yang tinggi dong. Dan ya, oke, semangat. Iya, Pak. Siap. Ntar nanti skripsi, Pak, yang ini apa, yang mau ngambil judul ini aja, Pak, yang gampang datanya ada, contohnya udah ada, beres lah. Mas, ya, ya, ya nggak apa-apa sih. Nah itu kan trik lah. Ya. Tapi kalau bisa, ya agak susah dikit lah, kan. Biar kita ada diskusinya, ya, oke. Yang lain masih ada lagi yang presentasi nggak kira-kira? Atau mau ada diskusi nggak? Pak, Pak izin bertanya Pak. Saya Oke, Jaki. Jaki. Eh ya Pak, Oke, kalau silakan. ya Pak izin bertanya. Kalau misalnya menurut kita dari hakim keputusan itu masih berat, masih bisa banding nggak Pak? Apa emang udah mutlak Pak kalau Gimana, hak, gimana? jadi kan hakim putusan itu mengeluarkan statement nih Pak. Hmm? Nah, kalau menurut kita keberatan masih bisa banding nggak Pak? Apa emang Oh, udah mutlak? bukan banding lagi. Ini kan kalau di pengadilan pajak tuh banding namanya. Kalau keberatan adanya di DJP atau di Direktur Bea Cukai, itu tingkat disebut kita sebagai keberatan. Kalau keberatan ditolak, kita melakukan banding. Banding itu di pengadilan. Kalau itu ditolak, kita bisa ajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Jadi lakukan PK atau peninjauan kembali. Tapi PK itu harus punya nopum. Nopum itu bukti baru. Bisa, coba aja. Setelah keputusan banding begini, ajuin aja. Kalau Anda punya bukti gitu. Berarti dari pengadilan masih keberatan ke Mahkamah Agung berarti Pak?
Iya, peninjauan betul. kembalinya. Oh Lewat iya Pak. PK istilahnya ya, Oh iya. peninjauan kembali. Oh iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi. Tapi yang namanya di pengadilan itu banyak yang dimenangkan oleh WP. Contoh tadi kasus ada bukti ini nggak ada bukti. Kalau memang terjadi persidangan, saya sih optimis WP menang. Karena di situ hanya sebatas uji bukti. Ya, oke. Ini semua semester 5 ya? 7. 7 ya? Oke. Yang lain? Cukup? Ada lagi yang mau presentasi nggak? Saya, Pak. Boleh, Listi Apridayani. Saya panggil Aprida atau Yani atau Listi? Listi aja, Pak. Oh, Listi aja. Listi ya, Pak. Bukan Lesti. Oke. Riko, mana Riko? Izin Octavia, share screen, Pak. oke. Mana Riko? Hadir, Pak. Oke. Kenapa kamu belum mandi, Riko? Iya, Pak. Maaf, Pak. Baru selesai mandi. Belum selesai mandi. Ya. Adakah Listi? Yuk. Sudah terlihat, Pak, share screen-nya? Ada. Wih, canggih, euy. Listi, nanti boleh dong. Iya, Ya, Pak. sok, silahkan. PT PG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Apridayani. Izin mempresentasikan hasil dari analisis putusan pajak dari kasus PT FG. Di sini nomor putusannya strip 095024.15 garis miring 2012 garis miring PP garis miring M titik X V I titik A tahun 2019 dengan tanggal putusan 12 Februari 2019. Pokok sengketanya sengketa pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha sebesar 1.561.559.189. Terbandingnya Direktur Jenderal Pajak dan pemohon banding itu PT FG. Menurut terbanding, pemohon banding ini melakukan transaksi pembebanan royalti kepada pihak istimewa. Dasar hukum yang digunakan oleh Nggak ada, terbanding untuk mengkoreksi Ya, oke, baru muncul. Ya.
Ya, Pak, Lanjut. izin ulang untuk pemohon banding melakukan transaksi pembebanan royalti kepada pihak istimewa, dan dasar hukum yang digunakan oleh terbanding untuk mengkoreksi pembebanan royalti tersebut yang pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Dan ada keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Cap strip 01 garis miring PJ titik 7 garis miring 1993 tentang pedoman pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut terbanding, pemohon banding ini tidak dapat memberikan bukti keberadaan dari IP secara legal maupun ekonomis, dan pemohon banding tidak menunjukkan dokumen tagihan dan pembayaran atas royalti. Kemudian pemohon banding tidak memberikan pembuktian terkait transaksi kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dan berdasarkan perjanjian lisensi rahasia dagang berupa informasi atau jasa oleh CPIGCL atau Charon Popken International Group Companies Limited adalah berupa IP yang belum didaftarkan, terdiri dari know-how dan bisnis proses. Dan bahwa sesuai keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 01 garis miring PJ titik 07 garis miring 1993 tentang pedoman pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak mempunyai hubungan istimewa, dan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE strip 04 garis miring PJ titik 7 garis miring 1993 sesuai kelaziman usaha atau bisnis sebagaimana dijelaskan dalam OECD terkait penggunaan intangible property atau IP ini, terbanding tidak dapat meyakini keberadaan dari nilai IP dan keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan IP tersebut dan kewajaran nilai imbalan dari royalti. Kemudian informasi tambahan, tempat kedudukan dari lisensor ini atau dari Charon Popken International Group Companies Limited ini berada di Republik Seychelles yang dikenal dengan tax haven dengan tarif pajak yang sangat rendah dan memungkinkan adanya penyalahgunaan transfer pricing. Dan juga informasi yang didapatkan pada saat dilakukan pemeriksaan itu pada tanggal 11 November 2013 wajib pajak telah menghentikan kegiatan produksinya dan seluruh karyawan itu dialihkan ke PT Charon Popken Indonesia yang mempunyai kepemilikan saham di PT FG ini sebesar 99,92% dikarenakan telah selesai dibangun pabrik ternak yang baru. Maka dari informasi tersebut menunjukkan secara substansi pemohon banding tersebut adalah anak perusahaan yang di bawah kendali dominan dari Charon Popken International Group ini, yang juga merupakan lawan transaksi pembayaran biaya royalti, sehingga kebijakan strategis dan risiko bisnis perusahaan terkait kegiatan operasional tersebut termasuk pembayaran biaya royalti yang ditentukan oleh grup. Jadi bukan atas pertimbangan manfaat dari pemohon banding itu sendiri. Dan menurut pemohon banding, koreksi yang dilakukan oleh terbanding atas koreksi biaya royalti sebesar 1.561.559.186 ini tidak didasarkan pada bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian
terbanding ini berargumentasi bahwa bahwa pihak terbanding telah melakukan koreksi ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 18 Undang-Undang PPH Pasal 18 Ayat 3 dengan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghasilkan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kemudian pengujian kewajaran terhadap biaya royalti didasarkan pada cap strip 01 garis miring PJ garis miring 1993 OECD transfer pricing itu dianggap cacat hukum karena menurut pemohon banding ini cap 01 itu telah dicabut pada tanggal 1 Januari 1995 dan menurut terbanding cap 01 ini baru dicabut itu di tahun 2013 dan OECD itu masih dianggap relevan dalam kasus ini. Dan pengujian kewajaran terhadap biaya royalti belum menggunakan metode sebagaimana pasal 18 ayat 3 UU PPH sehingga hasil pengujian kewajaran seharusnya menjadi tidak sah. Kemudian terbanding tidak mendapatkan bukti untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Dengan demikian, penetapan pajak terutang tersebut dianggap cacat prosedur oleh pemohon banding. Dan selanjutnya pertimbangan majelis, biaya royalti yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini dari pokok sengketanya. Dan pemohon banding tidak dapat memberikan pembuktian bahwa pembayaran royalti telah memenuhi kelaziman usaha dan kewajaran harga yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 3 UU PPH, dalam hal terdapat hubungan istimewa, maka Direktur Jenderal Pajak ini berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan. Ini sesuai dari argumentasi berbanding menurut yang dijawab menurut pemohon banding. Dan kemudian bahwa berdasarkan kepemilikan saham, Charon Popken International Group Companies ini merupakan grup dari pemegang saham utama pemohon banding, yaitu PT Charon Popken Indonesia, sehingga pemohon banding tidak mempunyai independensi dan grup perusahaan dapat menentukan perjanjian dengan pemohon banding sesuai dengan kepentingannya. Kemudian berdasarkan OECD, Charon Popken Indonesia ini internasional ini berdomisili di negara Republic of Seychelles yang termasuk dengan ke negara tax haven country, sehingga pembayaran royalti oleh pemohon banding diindikasikan bertujuan untuk mengalihkan profit dari pemohon banding di Indonesia ke Charon Popken International Group Companies. Dan penggunaan OECD Transfer Pricing Guidelines ini merupakan literatur akademis yang patut menjadi perhatian dalam sengketa ini. Yang terakhir, pemohon banding tidak dapat menunjukkan tipe dan kepemilikan dari nilai IP sehingga eksistensi dari nilai IP tersebut tidak ada. Pembayaran royalti tersebut merupakan untuk sesuatu yang di luar kewajaran, sehingga koreksi dari terbanding yaitu sebesar 1.561.569.189 ini Ulang suaranya. ini sudah benar dan tetap dipertahankan. Di sini ada tabel yaitu
Listrinya kabur, listinya. Ya, Iya, kepental Pak kayaknya Pak. oke. Ya, nggak apa-apa. Mau nunggu listi dulu atau kita diskusi yang lain? Oke. Sambil nunggu listri, saya izin sedikit melanjutkan ya. Ya, Eh, izin saya share screen. Nah ya, transfer pricing ya kemarin ya. Oke. Ini masih ingat gak ini? Masih ingat nggak? Ini 25%, udah sampai sini kan kemarin kan? Ya, hubungan istimewa juga saya lanjutkan ya. Nih, dikit-dikit aja. Ini juga hubungan istimewa bisa melalui penguasaan. Baik itu penguasaan melalui manajemen, hubungan istimewa wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya. Contoh nih, Adesi punya perusahaan, kemudian Riko juga punya perusahaan. Nah, ini ada kan ada direktur, ada pemegang saham atau apapun. Kan ada penguasaan. Jadi hubungan antara masuk ke dalam sebagai hubungan istimewa. Itu hubungan antara wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya. Ya, atau dua wajib pajak atau lebih berada di bawah penguasaan yang sama. Pokoknya Desi direktur dari PTA, kemudian juga direktur juga dari PTB. Itu kan sama aja penguasaan. Oke? Atau siapa yang memang penguasaannya lebih ya. Desti sama Intan ya. Desti ya. Oke Desti. Kelihatan nggak? Oke. Penguasaan melalui manajemen. Misalnya Mr. Z ini direktur utama dari PTA. Juga menjabat direktur utama dari PTB. Maka ia adalah punya hubungan istimewa antara PT Alpha dengan PT Beta. Karena pendirekturnya sama. Kemudian juga menguasai teknologi. PTA perusahaan yang memproduksi minuman menggunakan formula yang diciptakan oleh PTB. Dalam hal ini antara PTA dan PT terdapat hubungan istimewa karena terdapat penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh PTB terhadap PT. Jadi kalau teknologi, kalau Loventina punya teknologi dikuasai oleh PT-nya Desti, maka tetap punya hubungan istimewa. Oke, bisa kebayang sampai sini? Ini adanya hubungan istimewa ya. Kemudian hubungan darah atau perkawinan. Ada juga hubungan darah dan perkawinan itu karena apa? Yaitu bukan karena adanya satu keluarga, sedarah lurus atau sederajat. Jadi ayah, ibu, anak. Itu kan lurus sederajat. Saudara ke samping atau sederajat, saudara kandung, seayah atau saudara seibu. Umpamanya Desi punya perusahaan. Adanya juga punya perusahaan, itu punya hubungan istimewa. Ya, semendak mertua menantu, jadi itu karena pernikahan atau orang tua dengan anak tiri. Semendak samping atau sederajat adalah kakak ipar. Ini semendak itu kesannya ke samping ya karena ada hubungan pernikahan balik. Ini yang disebut dengan hubungan istimewa. Oke? Jadi sebelum ada hukum ini masih transparan kita bicara dulu hubungan istimewa nih. Nah, prinsip kewajaran nih menerapkan prinsip jadi harus wajar ya. Kalau ada hubungan istimewa, transaksinya tetap harus wajar. Menerapkan prinsip kewajaran. Jadi kalau seandainya ini ada hubungan istimewa harus berdasarkan prinsip kewajaran. Putri punya hubungan istimewa dengan Love tetap kalau dalam berbisnis itu harus wajar. Jangan menguntungkan Lovatina atau menguntungkan Putri.
Ada beberapa metode dalam penentuan harga wajar, yaitu yang pertama adalah ah, metode supaya apa? Supaya kan kadang-kadang suka dibikin-bikin tuh, ya. Makanya dibuatlah metode penentuan harganya. Metode perbandingan antara pihak yang independen. Jadi kalau mau independen, nanti detailnya nanti kita diskusikannya. Independen dengan independen. Kemudian metode harga penjualan kembali, ada metode biaya plus, kemudian metode pembagian laba, dan metode laba bersih transaksional. Itu dulu ya. Dari 5 metode ini kita bisa klasifikasikan bahwa transfer pricing metode ini bisa dikatakan based on metode, yaitu kalau comparable on comparable metode, kalau resell, kalau penjual kembali, dan cost plus. Ini berdasarkan transaksi kesebandingan, ya, compare, atau umpamanya metodenya penjualan kembali atau biaya plus. Ada pricing method berdasarkan profit based method, berdasarkan laba, yaitu pembagian laba dan net margin method. Ini, ya, oke. Nanti detailnya ini apa, metode perbandingan harga ini apa, nanti kita detailnya. Dikit-dikit dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Mau tanya deh Pak, Boleh. terkait ini yang transfer pricing method ini tuh dilakukannya tuh ketika perusahaan itu mau ngelakuin transfer pricing atau ketika udah dilaksanakan pemeriksaan itu Pak. Jadi ini transfer pricing methodnya yang menghitung tuh dari tim pemeriksa gitu atau dari pihak perusahaannya ketika dia mau melakukan transfer pricing Pak. Jadi di sini nanti transfer pricing penentuan harga itu sebenarnya secara komersial boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja kalau seandainya mau ya, seenaknya dewe, seenaknya aja walaupun apa. Tetapi pada saat mau melaporkan ke dalam rekonsiliasi fiskal ke fiskal itu harus berdasarkan metode transfer pricing yang sudah ditentukan. Boleh-boleh aja umpamanya saya jual punya hubungan istimewa dengan Putri. Harga 100, tapi kan sejak kalau ke independen hanyalah 150. Makanya di laporan SPT harus menggunakan laporan harga yang 150. Yaitu umpamanya kita pakai comparable uncontrolled price method, ya, di compare dengan yang bukan apa, di compare dengan yang di luar kontrol harganya. Harganya yaitu price method, metode harganya itu dengan membandingkan yang tidak dikontrol gitu. Jadi umpamanya saya jual ke Intan 100, ke Levanita 150. Kenapa? Karena kalau ke Intan saya punya hubungan istimewa. Itu nggak bisa. Harus dilakukan dengan independen, harganya harus 150 dalam pembukuan SPT kita. Gitu. Oke? Oke Pak. Ada pertanyaan lagi? Les? Paling yang tadi terkait pihak istimewa Pak, yang di Ah, teknologi. Jadi teknologi itu tuh bukan cuma alat, tapi terkait hal-hal yang berhubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, gitu ya iya, Pak. iya betul ini. Metode laba bersih yang hubungan istimewa tadi yang ini ya, Yang saudara ke sebelumnya. samping. Nah, penguasaan, Iya, ya, penggunaan. penguasaan mulai teknologi ini. Misalnya PTA perusahaan yang produksi minuman menggunakan formula. Kan kalau PTA itu mau bikin minuman nggak bisa, harus tergantung PTB. Nah, ada hubungan istimewa. Jadi PTA ini dikuasai terus oleh PTB. Oke? Oke Bapak, masih Pak. Oke, sama-sama. Ini banyak materinya, saya sedikit-sedikit aja ya materi. Ya, tapi harus dibaca dong. Tapi Bapak belum share materi ya Pak? Oh, belum share ya? Boleh nanti saya Iya, share ya. Banyak oke soalnya siap. nih. Siap Ya, Bapak. oke. Siap. Slide-nya ada 65 slide. Baru sampai ke berapa ini?
11. Cukup sampai akhir semester ini. Ya, oke. Ini dulu saya kebetulan laptop saya rada basah ini. Tadi kebanjur kopi. Makanya tadi off cam dulu sama ini ya. Mau beresin meja dulu. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Cukup? Kalau cukup, saya pikir diskusi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Pak. Terima kasih Ya, banyak selamat Bapak. siang.